Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, apa sih fungsi? Nah, kita akan belajar tentang fungsi. Di video kali ini kakak akan membahas secara khusus tentang relasi. Nah, jadi fungsi itu adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan suatu hubungan antar dua buah himpunan. Nah, ada 3 jenis fungsi nih yang akan kita pelajari pada seri video kali ini. Ada relasi, nah ada pemetaan atau biasanya terkenal disebut fungsi gitu ya. Kemudian ada korespondensi satu-satu. Apa sih bedanya? Nanti kita akan belajar satu persatu ya. Di video kali ini kita akan banyak membahas tentang relasi. Nah, fungsi itu bisa dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk diagram panah. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada himpunan A, ada himpunan B, ada relasinya apa gitu, ada fungsinya apa. Kemudian ada diagram kartesius, misalnya seperti ini. Nah, ini A-nya, nah ini B-nya biasanya, ya. Nah, kemudian ada himpunan pasangan berurutan. Apa sih himpunan pasangan berurutan? Karena namanya aja himpunan ya pasti pakai metode himpunan ya, pakai cara penyusunan himpunan. Ada kurung kurawalnya ya. Nah, pasangan berurutannya apa nih? Ya, pasangan dari antara hubungan antara si A dan si B-nya. Contoh misalnya 1 dan 2. Kita lihat dari panahnya berarti 1 berhubungan dengan 2 gitu ya. 1,2 gitu. Kemudian 1,3. Ya, kemudian 1,4. Nah, apalagi Kak? Ya, semua aja yang berhubungan berarti 2,3. Ya, kemudian berapa itu 2,4. Kemudian 3,4. Gitu ya. Nah, itu himpunan pasangan berurutan. Jadi, ada himpunan dan ada pasangan-pasangannya gitu ya. Nah, oke. Kalau diagram kartesius seperti ini, kalau diagram panah seperti ini. Nah, kalau diagram panah yang perlu diperhatikan selalu jangan lupa tanda panahnya ya. Biasanya kalau guru kamu agak sedikit perhitungan atau sangat sedikit teliti gitu ya, dia akan melihat panahnya nih. Kalau nggak ada panahnya dikurangi nilainya ya. Jadi hati-hati. Nah, ada beberapa istilah penting yang akan kita pakai, yaitu ada namanya domain, ada kodomain. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah hasil, tempat di mana hasil dari suatu relasi atau fungsi mungkin ditemukan, ya. Jadi di mana hasilnya mungkin ditemukan. Ada range, yaitu hasilnya. Contoh, misalkan kita punya diagram panah seperti berikut yang tadi ya. Kita mau tentukan domainnya. Nah, domainnya ada kodomain, ada range-nya gitu ya. Nah, dia selalu dalam bentuk himpunan nih. Domainnya apa ya? Domainnya berarti semua dari sini nih. 1, 2, 3, 4. Kodomainnya apa nih? Kodomainnya adalah semua yang di B. Berarti 1, 2, 3, 4 juga. Nah, range-nya apa? Range-nya itu yang hanya kena panah. Yang kena panah, tapi yang di B tapi yang kena panah. Jadi satunya itu enggak. Berarti ini 2, 3, dan 4. Jadi hanya yang dari kodomain yang terkena panah atau menjadi hasil dari fungsi tersebut. Contoh lagi. Jadi kalau punya diagram panah, sebutkan daerah asal, daerah hasil, dan hasilnya. Gitu ya. Daerah asal. Nah, ini pasti yang sebelah kiri nih. Ya, dari bukan tujuan ya, dari tempat muasalnya. Berarti ini 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Daerah hasil, nah ini daerah hasil berarti 6, 7, 9, 10, 11 gitu ya. Sedangkan kalau range, atau hasilnya, nah ini hasilnya adalah yang kena panahnya aja. Berarti 6, 9, dan 10. Nah, Kak, gimana sih dengan ini angka 4 kenapa nggak ada pasangannya? Boleh apa enggak gitu ya? Angka 7 kenapa nggak dapat pasangan? Boleh apa enggak? Angka 11 nggak dapat pasangan? Boleh atau tidak? Nah, itulah nanti akan membedakan antara relasi, fungsi atau pemetaan, dan juga korespondensi satu-satu. Kalau di video kali ini yang kakak contohkan adalah relasi. Jadi sebenarnya kalau relasi itu tidak punya aturan. Jadi terserah aja mau panahnya kemana, terserah. Mau yang 2 ini dapat 2 pasangan boleh, yang 3 dapat 2 pasangan boleh gitu ya. Terserah aja. Mau yang dapat pasangan cuma si angka 2 boleh, itu namanya relasi, terserah. Tapi nanti di pemetaan ada syaratnya, di video berikutnya akan kakak bahas ya. Korespondensi satu-satu juga ada syaratnya, nanti kita akan bahas juga. Nah, kita akan mencoba contoh-contoh soalnya. Biasanya korelasi itu lebih banyak bagaimana sih kita menampilkan si relasi itu dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, sekarang dikasih tahunya diagram kartesius.
Nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Nyatakan dalam diagram panah. Gimana menyatakan dalam himpunan pasangan berurutan? Gampang. Tinggal kita pasin aja. Oh, ini X-nya 6. Y-nya berapa? 0, 0 gitu. Terus kemudian X-nya 7, Y-nya 1. Berarti 7,1. X-nya 8, Y-nya 2. Nah, 8,1. Gitu ya. Terus 8,2. Kemudian 9,3. Kemudian 10,4. Kak, kenapa kakak nggak jawab yang A dulu ya? Nah, nanti dulu. Paling gampang tuh soal begini tuh dari diagram Cartesius jadi himpunan pasangan berurutan. Gampang, tinggal diambil aja titiknya. Kalau sebaliknya juga gampang, tinggal kita titikin. Ke diagram panah juga gampang gitu ya. Nah, ke diagram panah. Ini adalah himpunan si A misalnya. Himpunan si B. Nah, sebetulnya kita harusnya menulis sesuai domainnya, tapi karena kakak nggak tahu range-nya dari berapa sampai berapa nih, range-nya, domainnya yang dimau dari berapa sampai berapa gitu ya. Jadi kakak tulis hanya yang masuk di sini saja. 6, 7, 8, ya, 9, 10. Gitu. Kemudian di sini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, 6 pasangan dengan 1. 7 dengan 1. 8 dengan 2. Ya. 9 dengan 3. 10 kurang sampai 10 dengan 4. Nah, kemudian baru kakak akan mau menjawab pertanyaan yang A. Apa sih relasi yang dibentuk? Nah, kita mesti pikirkan nih yang di tengah nih. A itu apanya dari B ya. 6 itu apa dari 0. Oh, 6 lebihnya dari 0. Tapi kita mesti cek yang berikutnya. Nah, ini mirip-mirip kita waktu belajar pola bilangan. Kalau 6 jadi 0 gitu ya, kalau 7 jadi 1 gitu ya. Kalau 7 pasangannya 1. 7 berapanya dari 1 ya gitu ya. Berapa dari ini pasti bilangnya berapa dari gitu. Bisa perkalian, bisa penjumlahan, bisa pembagian gitu. Berarti kalau ini 7 itu 6 lebihnya dari 1. 8, 6 lebihnya dari 2. Oh, ini adalah 6 lebihnya dari ya A, 6 lebihnya dari B, 6 lebihnya dari 0, 7 6 lebihnya dari 1 dan seterusnya. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, fokus nih di sini supaya bisa menjawab soalnya dapat poin gitu ya. Jangan fokus di sini kalau kalian nggak kepikir. Kalau gampang kepikirnya gampang Pak. Kayak ini kan gampang nih kepikirnya nih. Ya. Contoh lagi, nah ini kakak punya himpunan pasangan berurutan nih seperti ini, 26, 39, 4, 12, 5, 15 gitu ya. Apakah relasinya? Ya nanti dulu gitu ya. Nyatakan relasi itu dengan diagram panah dan diagram Cartesius kita gambarin dulu aja. Diagram panah. Oh, anggaplah himpunannya itu himpunan K sama himpunan L. Gitu ya. Dari 2, ini 2 gitu. Terus ini 3, terus ini 4, ini 5. Kok kakak tahu sih? Kita ambil depan aja nih. Ya. Kemudian ini ada 6, ada 9, ada 12, ada 15. Nah, 2 pasangan dengan 6, 3 pasangan dengan 9, 4 dengan 12, gitu ya. 5 pasangan dengan 15. Jadi hubungannya apa nih? Nah, kita pikirkan nih. Apa sih hubungannya gitu ya? K bla 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 gitu. Dari L. 2 apanya dari 6. 3 apanya dari 9. 4 apanya dari 12 gitu ya. Oh itu sepertiga Kak. 2 kan sepertiga dari 6. 3 sepertiga. Iya benar sepertiga. Berarti ini tinggal gampang. K adalah sepertiga dari L. Wah gampang kan. Jadi ini bingung apa ya. Kita bikin diagram panahnya biasa lebih terpikir. Gimana diagram Cartesiusnya? Ya tinggal kita bikin aja. Berarti kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah yang ini X-nya ya. Nah kakak mau bikin Y-nya sedikit berbeda. Kenapa tuh? Karena nggak muat. Diagramnya nggak muat. Kakak cuma nyampe 10. Kakak bikin kelipatan 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15 gitu ya, 18, 21, 24, 27, 30. Ini si Y-nya
ya, yang belakang-belakangnya aja nih. Oke. X-nya yang sini. Nah, X-nya yang ini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 dengan 6. Oh, 2 dengan 6. 3 dengan 9. Oh, 3 dengan 9. 4 dengan 12. Oh, 4 sama 12. 5 sampai 15. Nah, udah jadi diagramnya. Gampang kan? Jadi yang agak sulit itu sebenarnya menyatakan relasinya. Sepertiga dari, gitu ya. Kita coba lagi nih, satu soal lagi. Diagram panah di bawah ini tentukan relasi yang dibentuk. A, apanya? Nah, dari B, gitu ya. Kalau dari soal-soal yang sebelumnya gampang. Nah, kalau yang ini kakak nggak bikin ini dulu karena udah dari diagram panahnya agak gampang mikirnya. 2 ke 6, 2 ke 10, 3 ke 6, 3 ke 9. Apa nih kita mesti pikir karena nggak mungkin lebihnya, nggak mungkin kali, nggak mungkin bagi nih kalau yang seperti ini. Kenapa? Bisa juga sih kurang dari, tapi kalau kurang 2 harusnya ke 7 juga, 2 harusnya ke 9 gitu ya. Tapi kan enggak, berarti kita mesti cari yang lain. Kalau 3 lebihnya nggak mungkin, karena kalau 3 lebihnya nggak mungkin 2 itu punya 2 cabang. Sepertiga dari nggak mungkin juga, nggak mungkin 2 itu punya 2 cabang ya. Nah, ini kakak kasih tahu kalau ketemu soal yang seperti ini, coba pikirkan faktor atau kelipatan. 2 kelipatan 6, 2 kelipatan dari 6, enggak ya. 2 faktor dari 6, wah betul tuh. 2 faktor dari 10, betul tuh. 3 faktor dari 6, benar juga. 3 faktor dari 9, betul juga, gitu ya. Ada lagi 3 faktor dari berapa? Ada sih 12, tapi kan 12 nggak ada di B, jadi nggak masalah, gitu ya. Berarti ini adalah A, adalah faktor dari B. A faktor dari B relasinya. 5 faktor dari 10, 6 faktor dari 6, gitu ya. Gimana dengan pasangan berurutannya? Oh ya gampang. Berarti 2,6 gitu. 2,10 gitu. 3,6, 3,9 ya. 5,10, terakhir 6,6 gitu. Tutup kurung kurawal, jangan lupa ya. Jadi ini himpunan pasangan berurutannya. Nah, bagaimana dengan diagram kartesiusnya? Yuk kita gambar diagram kartesiusnya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. X itu selalu domain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya ada lagi 1 ya, 11. Karena dia 11, tapi nggak kepake 11-nya. Jadi tidak masalah. Nah udah, tinggal kita bulatin aja. 2,6, X-nya 2, Y-nya 6. 2,6. Gitu. 2,10. Oh, berarti 2 dia. Ya. 3,6. 3,6. 3,9. Gitu. 5,10. 5,10 di sini. Ya. Ini berapa nih? 6,6. 6,6. Udah deh. Selesai. Jadi gampang ya. Jadi ini adalah awal dari suatu fungsi, awal dari pelajaran fungsi. Kita akan belajar bagaimana menyatakan dalam diagram panah. Jangan lupa panahnya. Menyatakan dalam diagram kartesius himpunan pasangan berurutan X, Y. Jadi X-nya itu selalu kita lihat dari himpunan pasangan berurutan 2,6. Ya, atau di sebelah kiri nih X-nya nih. Ini Y-nya. Gitu ya. Bagaimana mencari relasi yang dibentuk? Bikin dulu nih diagram panah yang biar gampang. Kemudian pikirkan A kiri, apanya dari B. Gitu ya. Kalau seperti ini faktor dari.